tanggal 31 Mei 2020, yaitu hari Pentakosta. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 di bawah tema pengharapan dalam penderitaan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Padamu Bapa di surga yang mempunyai firman, kami berseru, Engkau menolong kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh yang Kudus ada di tengah-tengah kami untuk berbicara, untuk memberi pengetahuan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami beritakan boleh kami dengar dan pahami untuk meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami dalam kehidupan ini. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan firman Tuhan diambil dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30 yang akan saya baca sebagai berikut. Perikop ini diberi judul pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian bacaan firman Tuhan yang akan kita renung bersama di bawah tema pada Minggu Pentakosta ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
penderitaan adalah dialami oleh semua manusia. Apakah dia beragama atau tidak, pasti akan mengalami penderitaan. Entah penderitaan itu datang dari diri sendiri atau dari luar, karena kecerobohannya, ketidaktahuannya, karena perbuatannya yang tidak benar, atau datangnya dari sesama yang sengaja atau tidak, atau suatu musibah, atau suatu bencana alam, atau suatu penyakit seperti pandemi COVID-19 ini. Jadi kita ada manusia yang tidak akan mengalami penderitaan. Semua pasti mengalami penderitaan. Ayat 22 bacaan kita mengatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi penderitaan itu bukan saja manusia, tetapi juga makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi semua makhluk ciptaan itu mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dalam Kristus Yesus kepada kita. Sekalipun penderitaan itu akan berakhir dengan yang tidak kita harapkan atau tidak kita prediksi, contoh kematian. Karena bagi orang yang percaya, penderitaan itu telah dialami oleh Tuhan Yesus ketika Ia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah di Bukit Golgota di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa manusia. Setelah seluruh karya agung itu Yesus selesaikan, maka Ia naik atau kembali ke surga dan janji akan memberi Roh Kudus menolong orang percaya mengalami kehidupannya di dunia ini. Hari ini kita umat Kristiani di seluruh dunia memperingati hari pencurahan janji Yesus itu, yaitu hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Menyatakan kepada kita bahwa semua orang, atau dikatakan pada ayat bacaan kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat. Ini wujud dari janji yang progresif, artinya pemenuhan janji yang terus-menerus, janji yang hidup, tidak berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap hari, kata Nabi Yesaya di dalam ratapannya. Karena itu, dalam penantian kita akan pemenuhan Kristus, kita menantikannya dengan tekun. Roh Kudus memberi kita dalam kelemahan kita. Jika kita lemah, kita tidak tahu apa yang dapat kita buat. Salah satu kelemahan orang percaya adalah berdoa. Firman Tuhan, bacaan kita mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Roh Kudus datang sungguh mau menolong orang yang percaya dalam realita kehidupannya. Roh Kudus berinisiatif mendoakan kita untuk percaya kepada Kristus. Bukan kita saja, tetapi orang-orang kudus lainnya. Orang kudus adalah orang yang percaya kepada Kristus dan taat, setia dalam hati, pikirannya, dan perbuatannya pada firman Tuhan. Dengan cara Roh Kudus seperti itu, sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Contoh di dalam Alkitab banyak, ya. Dan kita ambil saja contoh Yusuf umpamanya. Yusuf mengalami penderitaan karena perbuatan saudara-saudaranya yang menjual dia kepada orang-orang atau orang Median, sehingga dia menjadi budak di Mesir. Dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 28 dan 36, atau Mazmur 105 ayat 17. Yusuf mengalami penderitaan di tempat di mana dia hidup hampir sepanjang hidupnya. Tetapi akhirnya yang terjadi, ada kelaparan di seluruh negeri. Saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir mendapatkan makanan. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Ketika mereka mengetahui bahwa pegawai Firaun yang berhadapan dengan mereka adalah Yusuf, saudara mereka yang mereka jual, maka mereka sangat ketakutan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejadian 50 ayat 20. Jadi, apapun penderitaan yang kita alami dulu, hari ini, ataupun yang akan datang, selalu Allah turut mengubah penderitaan itu menjadi suatu hal yang baik bagi kita, bahkan bagi semua makhluk. Dan Roh Kudus juga menegaskan janji progresifnya bahwa semua orang yang dipilihnya, dipilih artinya percaya kepada Yesus, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Tuhan memenuhi janjinya pada orang percaya dengan power atau kemampuan demi kemampuan untuk mewujudkan kemuliaannya. Siapapun hidup di dunia ini pasti akan mengalami dinamika kehidupan, senang, susah, sehat, sakit, hidup atau mati. Tetapi bagi orang yang percaya, ada pengharapan dalam Kristus. Kristus telah naik ke surga dan memerintah bersama dengan Bapanya. Bapa mengutus Roh Kudus menolong orang percaya untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya. Saat ini adalah saat kita memberi diri kita diperbaharui dan dipenuhi oleh Roh Kudus.
untuk menerima janji progresifnya, maka kehadiran orang percaya di dalam profesinya pada saat ini, profesi kita yang berbeda-beda, adalah sebagai wujud kita atau sebagai saksi kita sebagai orang yang percaya di tempat kita bekerja. Melalui profesi kita diberi kesempatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk membangun martabat manusia, agar orang yang belum mengenal Kristus akan dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya mereka yang dipanggil itu dibenarkan dan dimuliakan juga di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, mengingat kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di tengah-tengah dunia ini dan memenuhi kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Sebagai gereja kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus itu atau hari Pentakosta. Selamat kepada kita semua. Kita buka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kuasa dan pimpinan Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Kami percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di tengah-tengah dunia ini kepada orang yang percaya pada Tuhan. Dan hari ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus tinggal dalam hati kami, menerangi, membersihkan, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Pengancar Injil dalam rangka mempersiapkan sinode umum. Kami berdoa supaya Tuhan menolong jemaat-jemaat untuk mempersiapkan diri untuk mengajukan calon-calon sinode umum, supaya orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dapat dipilih pada sinode umum yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia penyelenggara, kiranya Tuhan menolong mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa Resort Sebuku sebagai tuan rumah sinode umum, biarlah jemaat-jemaat yang ada dapat bekerja sama untuk mewujud nyatakan pelaksanaan sinode umum ini dengan baik. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami menghadapi dan melewati masa COVID-19. Kami berdoa untuk kebijaksanaan pemerintah pada akhir-akhir ini. COVID masih ada, tetapi kegiatan mau dilanjutkan seperti semula. Tetapi kami berdoa supaya hikmat akal budi Tuhan berikan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada para menteri, kepada para pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah, dan menolong untuk mensosialisasi kegiatan masyarakat kembali kepada kegiatan semula.
biarlah dapat menolong masyarakat untuk bergerak, untuk mengupayakan kesejahteraan sosial mereka. Kami juga berdoa untuk masyarakat atau rakyat supaya patuh dan taat dengan instruksi pemerintah, dan juga taat dan patuh untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Biarlah kami sungguh dibebaskan dari COVID-19 ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, berkatilah jemaat di KPI Nunukan, berkatilah majelis jemaat dan pendeta, berkatilah anggota jemaat, kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, para pemuda, para remaja dan anak-anak. Biarlah gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja, di mana gereja kami masih belum dapat kami selesaikan. Kami percaya Tuhan memberi kemampuan untuk kami menyelesaikan bangunan ini, sehingga bangunan itu siap pada waktunya untuk kami memuliakan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepada Bapa di surga. Doa-doa kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus membaharui hidup kita. Amin.